Brak! Pintu depan retak. Kayu tua itu tidak akan bertahan lama. Masih menatap lilin itu. Apinya meredup nyaris mati, lalu membesar lagi, seolah napas Suroso sedang tersengal-sengal di ujung sana. Bayangan di dinding kamar menari-nari mengerikan, membentuk siluet yang menyerupai moncong babi yang sedang ternganga kesakitan. Tiba-tiba dari arah pintu belakang, pintu yang tadi dilewati Suroso saat keluar, terdengar suara dengusan kasar. Suara itu basah, disertai bunyi seretan kaki yang berat. Masih menoleh cepat, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di ambang pintu belakang yang gelap, berdiri seekor babi hitam besar. Tubuhnya penuh luka bacok. Darah segar menetes deras dari paha belakangnya, membuat genangan merah di lantai semen. Nafasnya memburu, lidahnya menjulur keluar. Itu Suroso. Dia berhasil pulang. Tapi ada yang aneh. Mata babi itu bukan mata Suroso yang biasanya menatapnya dengan rasa bersalah bercampur lelah. Mata itu hijau terang, dan di punggung babi itu menempel sesuatu yang kecil, berbulu, dan hitam legam, seperti monyet kecil yang sedang memeluk erat leher babi itu. Monyet itu menoleh ke arah Lasih, memamerkan gigi-giginya yang runcing dan tersenyum lebar hingga ke telinga. "Istrimu cantik juga, So." Suara monyet itu terdengar, bukan lewat telinga, tapi langsung berdengung di dalam kepala Lasih. Itu bukan Suroso. Suroso tidak pernah membawa penumpang saat pulang. Brak! Pintu depan jebol. "Bakar rumahnya!" teriak seseorang di ruang tamu. Lasih terjepit. Di depan ada massa yang membawa obor dan celurit. Di belakang ada suaminya yang berwujud babi, ditunggangi makhluk yang entah apa. Babi itu melangkah masuk, menyeret kakinya yang pincang mendekati Lasih. Moncongnya yang berdarah mendengus-dengus udara, lalu bergerak mendekati baskom air kembang. Bukan untuk berubah kembali menjadi manusia, tapi moncong itu menyenggol piring seng tempat lilin berdiri. "Jangan!" teriak Lasih. Terlambat, lilin itu jatuh terguling. Apinya menyambar kain jarik Lasih yang menyuntai di lantai. Api itu hidup. Lidah oranye menjilat kain batik murah yang membelit pinggang Lasih dengan lahap. Merambat naik secepat kilat, panas menyengat kulit paha, disusul bau daging hangus yang memuakkan. Lasih menjerit, suaranya pecah di antara kepanikan dan rasa sakit. "Mas, tolong!" Lasih berguling di lantai semen yang dingin, berusaha memadamkan api dengan tubuhnya sendiri. Dia menabrak kaki meja, membuat baskom air kembang di atasnya tumpah. Air keruh berbau bangkai itu menyiram separuh tubuhnya, memadamkan api namun meninggalkan luka melepuh yang perih bukan main. Namun yang membuat darah Lasih berhenti mengalir bukan rasa sakit itu. Di sudut ruangan, babi hitam itu tidak bergerak menolongnya. Makhluk itu justru kejang-kejang hebat, karena lilin padam sebelum waktunya. Proses pengembalian wujud itu macet di tengah jalan. Terdengar bunyi kerak basah yang berulang-ulang. Kulit babi yang tebal berbulu kasar itu robek dari dalam. Tangan manusia yang kurus dan berlumuran lendir merah memaksa keluar dari dada babi itu, menggapai-gapai udara kosong. Kaki belakang babi itu memanjang, menekuk ke arah yang salah, lalu patah dengan suara seperti dahan kering diinjak gajah. Suroso melolong. Suaranya bukan lagi dengusan babi, tapi teriakan manusia yang tercekik di kerongkongan hewan. "Lastri!" Makhluk kerdil di punggung Suroso melompat turun dengan gesit. Ia mendarat di atas lemari kayu jati. Matanya yang hijau menyala menatap kekacauan itu dengan gembira. Ia menepuk-nepuk tangannya yang berbulu lebat. "Bayar, waktunya bayar," desis makhluk itu. Suaranya seperti gesekan dua batu kali. Brak! Pintu kamar hancur berantakan. Daun pintu lepas dari engselnya, jatuh menimpa lantai dengan keras. Puluhan warga menyerbu masuk. Bau minyak tanah dan asap obor langsung memenuhi ruangan sempit itu. Di barisan paling depan, Pak RT berdiri dengan parang terhunus. Di belakangnya, Hansip Wawan membawa bambu runcing, dan beberapa pemuda desa menggenggam batu kali seukuran kepalan tangan. Mereka berhenti mendadak. Langkah mereka tertahan. Pemandangan di depan mereka terlalu gila untuk dicerna akal sehat. Suroso kini adalah gumpalan daging hidup yang mengerikan. Kepala babi itu masih utuh,
tapi tubuhnya setengah berdiri dengan dua kaki manusia yang telanjang dan bengkok. Tangan kanannya adalah kaki depan babi, sementara tangan kirinya adalah tangan manusia yang jari-jarinya patah semua. Gusti Allah, Pak RT mundur selangkah, parangnya gemetar. Itu Pak Suroso, bisik Wawan, wajahnya pucat pasi. Makhluk kerdil di atas lemari memekik tajam. Ia menunjuk ke arah warga. Makan, habiskan. Perintahnya pada Suroso. Suroso atau apapun yang tersisa darinya menoleh. Mata babinya yang merah gelap menatap Pak RT. Tidak ada lagi sisa kesadaran manusia di sana. Rasa sakit akibat transformasi yang gagal telah menghapus jiwanya, menyisakan insting liar untuk membunuh siapa saja yang ada di dekatnya. Dengan kecepatan yang tak wajar untuk tubuh secacat itu, Suroso menerjang. Serang! Bunuh iblis itu! Teriak Pak RT. Kekacauan pecah. Bambu runcing Wawan menancap telak di perut Suroso yang buncit dan berbulu. Darah hitam muncrat mengenai wajah Wawan. Tapi Suroso tidak peduli. Ia mengibaskan kepala babinya ke samping. Taring kuningnya yang panjang merobek lengan Wawan sampai ke tulang. Pemuda itu menjerit jatuh bergulingan memegangi tangannya yang hancur. Lasih merangkak mundur ke sudut kamar, menahan perih di kakinya yang melepuh. Air matanya deras mengalir. Mas, sadar mas. Rintihnya pelan. Harapannya pupus melihat suaminya mengamuk seperti binatang gila. Warga lain maju mengeroyok. Batu-batu melayang, menghantam kepala dan punggung Suroso. Parang Pak RT menebas bahu Suroso, meninggalkan luka menganga yang memperlihatkan tulang putih. Tapi Suroso seperti tak merasakan sakit. Ia justru semakin buas. Ia menggigit leher seorang warga yang terlalu dekat, menarik dagingnya hingga putus. Darah segar menyemprot dinding kamar, bercampur dengan noda hitam bekas asap lilin. Ruangan itu berubah menjadi rumah jagal. Di tengah hiruk pikuk teriakan dan bau anjir darah, makhluk kerdil itu melompat dari lemari. Ia tidak menyerang warga. Ia melompat tepat ke arah Lasih yang tak berdaya di sudut ruangan. Lasih terkesiap saat merasakan beban berat menindih dadanya. Makhluk itu duduk di atasnya. Wajahnya yang keriput dan hitam hanya berjarak beberapa senti dari hidung Lasih. Bau nafasnya seperti tanah kuburan yang baru digali. Suamimu gagal, Nduk, bisik makhluk itu. Gigi-giginya yang tajam bergemertak. Janji adalah janji. Kalau wadahnya rusak, isinya harus diambil. Apa maumu? Lasih terisak. Tangannya mencoba mendorong dada makhluk itu, tapi tenaganya seperti disedot habis. Darah daging, bukan uang. Kami minta darah daging. Mata Lasih membelalak. Tangannya secara refleks meraba perutnya yang rata. Dia baru sadar, telah datang bulan 2 minggu ini bukan karena stres. Makhluk itu tertawa kecil, lalu menancapkan kuku panjangnya ke perut Lasih. Jeritan Lasih melengking tinggi, membelah kegaduhan perkelahian di sebelahnya. Mendengar jeritan istrinya, Suroso berhenti mengamuk. Tubuh besar setengah hewan itu mematung. Kepala babinya menoleh kaku ke sudut ruangan. Di sisa-sisa otaknya yang hancur, suara itu masih dikenalnya. Lasih. Suroso meraung. Kali ini nadanya pilu. Ia berbalik, mengabaikan hantaman kayu dan besi di punggungnya, lalu berlari tertatih menuju Lasih. Ia ingin menolong. Ia ingin mengusir makhluk kerdil itu dari perut istrinya. Tapi warga melihatnya sebagai ancaman. Dia mau makan istrinya sendiri. Matikan! Teriak Pak RT. Seseorang menumpahkan jerigen minyak tanah ke tubuh Suroso. Bakar! Obor dilemparkan. Puss. Api menyambar minyak itu seketika. Suroso berubah menjadi bola api raksasa yang menjerit-jerit. Parasnya membakar kulit, melelehkan lemak, dan menghanguskan bulu-bulu kasar. Dalam kondisi terbakar, Suroso tetap merangkak ke arah Lasih. Tangan manusianya terulur, mencoba meraih wajah istrinya. Tapi makhluk kerdil di perut Lasih hanya menyeringai, lalu melompat pergi, menghilang menembus tembok asap. Lasih menatap suaminya yang terbakar hidup-hidup di depannya. Bau daging panggang memenuhi paru-parunya. Mas, bisik Lasih.
Pandangannya mulai kabur karena kehilangan banyak darah dari perutnya. Suroso ambruk tepat di kaki Lasi. Api dari tubuhnya merambat ke kayu kusen, ke tumpukan baju bekas, dan akhirnya ke tubuh Lasi yang sudah tak sanggup bergerak. Warga mundur ketakutan melihat api yang mulai melahap seluruh rumah. Mereka lari keluar, membiarkan suami istri itu terkunci dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, Pak RT dan warga berdiri dengan nafas terengah-engah. Mereka menonton rumah kayu itu dilahap si jago merah. Teriakan dari dalam sudah berhenti, digantikan oleh suara kayu yang retak dan atap yang runtuh. Di tengah kobaran api yang membumbung tinggi ke langit malam, beberapa warga bersumpah melihat asap hitam pekat keluar dari cerobong atap. Asap itu tidak buyar tertiup angin, melainkan menggumpal, membentuk wujud seekor babi gemuk yang ditunggangi anak kecil, lalu terbang melesat ke arah hutan jati di selatan desa. Malam kembali senyap, hanya suara api dan isak tangis tertahan dari beberapa ibu-ibu yang menonton dari kejauhan. Besok pagi, mereka hanya akan menemukan abu, utang lunas, aib tertutup tanah, dan keserakahan telah memakan tubuhnya sendiri sampai tak tersisa. Cukup sekian untuk kisah kali ini, dan bagi teman-teman, kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh seperti di cerita ini, tulis saja di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu. Jangan lupa tekan tombol like supaya cerita ini bisa dibaca oleh lebih banyak orang yang suka hal mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.